Di dunia ini ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang, ada cerah, ada hujan, ada naik, ada turun, ada emosi positif, emosi negatif. Tapi di sini masalahnya rata-rata orang pengennya emosi positif doang. Mereka pengennya enak doang, seneng-seneng doang. Tapi mereka nggak mau emosi negatif. Mereka nggak mau ngerasa bosan, mereka nggak mau ngerasa bete. Dan akhir-akhirnya mereka menghindari emosi negatif ini. Mau itu dengan pergi minum-minum, main ke mall, shopping, hiburan apapun itu ya. Dan akhir-akhirnya malah menjadi candu. Oke, ini dari pengalaman saya sendiri. Kenapa sumber dari candu atau segala macam masalah ini sebenarnya dari kita menghindari emosi negatif ini. Dan kita nggak memproses dengan sehat. Oke, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas buku yang baru saya selesai baca, yaitu Letting Go oleh David Hawkins penulisnya. Oke, jadi yang mau saya bahas ya, pelajaran utama yang saya dapat yaitu rata-rata orang mereka menghindari emosi negatif dan akhir-akhirnya malah dapat emosi negatif lebih banyak lagi. Semakin mereka depresi karena menghindari emosi negatif ini. Dan ini alasannya kenapa? Karena semenjak rata-rata orang ya dari kecil kita dibilangin, oh kamu anak cowok nggak boleh nangis, kamu udah gede nggak boleh nangis. Oke, akhir-akhirnya ini jadi kebiasaan. Tiap kali kita ada emosi negatif kita pendem aja, kita nggak proses dengan cara yang sehat. Dan bukan hanya kita menghindari emosi negatif ini, sering juga kita akhirnya malah nyakitin orang lain. Dan kita juga nggak tahu cara mengekspresikan emosi negatif ini dengan cara yang baik. Rata-rata orang kalau mereka bosen, bete, nggak ada kerjaan, pengennya menghibur diri, mau itu main ke mall, pergi minum-minum, dan apapun itu ya, hiburan yang kita dapat, yang akhir-akhirnya malah jadi candu dopamin. Kita kebiasaan, dan akhir-akhirnya ini emosi negatifnya makin negatif dan emosi positifnya malah makin jarang. Dan ini dari pengalaman saya sendiri ya. Dulu dari zaman SMA, kuliah, saya dulu candu judi, candu minum segala macam. Ini penyebab utamanya karena saya mau menghindari emosi negatif. Kalau kita ngerasa bosan, berarti kesimpulannya kita harus menghibur diri setiap saat ya. Dan ini efeknya malah nggak bagus. Ini akhir-akhirnya malah ini penyebab utama kenapa orang malah jadi candu dan punya segala macam masalah ya. Karena kita pengen mengganti perasaan yang negatif ini dengan perasaan yang lebih positif, dan biasa rata-rata orang dengan cara menghibur diri, oke? Dan biasanya dengan cara nggak sehat, mau itu minum-minum, mau apapun itu ya. Dan juga mereka menekan emosi ini, jadi nggak bisa diproses dengan sehat, dan akhir-akhirnya ini penyebab utama juga banyak pasangan bermasalah dan hubungan dengan orang lain bermasalah karena emosi yang tertekan ini hampir seperti istilahnya seperti karet yang kamu tarik ya. Ini bakal balik. Ini bakal suatu hari bakal meledak. Emosi yang kita simpen ya, kita pendam dalam hati, lama-lama bakal meledak. Dan ini alasan kenapa banyak orang yang misalnya mereka tiap hari nggak apa-apa, tapi suatu hari mereka tiba-tiba langsung marah-marah, stres, jerit-jerit kayak orang gila. Itu karena emosi yang terpendam setelah beberapa lama. Oke, jadi ini masalah rata-rata orang, mereka nggak memproses emosi negatif dengan sehat, yaitu dengan menghindari, dengan menekan, atau dengan menghindari. Mau itu main ke mall, mau main minum-minum, atau apapun itu. Dan semuanya nggak bagus, oke? Dan ada juga rata-rata orang yang mengekspresikan emosi mereka, tapi malah menyakiti orang lain. Oke, jadi di sini penulisnya bilang sebaiknya emosi kita nggak hindari, kita nggak menekan emosi kita, tapi kita terima aja, oke? Dan kita proses dengan sehat. Dan kita terima bahwa emosi negatif ini adalah bagian dari hidup, dan kita nikmati aja sebisa mungkin. Dan berikutnya saya bahas juga nih tentang law of attraction. Jadi dalam hukum tarik-menarik, mereka bilang kalau kita punya emosi positif, kita bakal menarik hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kalau kita dalam emosi negatif, kita bakal menarik hal-hal negatif dalam hidup kita. Tapi ini masalahnya yang saya lihat rata-rata orang. Mereka tahu teorinya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya untuk bisa punya emosi positif yang lebih sering, lebih panjang. Makanya karena tiap kali mereka punya emosi negatif, rata-rata orang yang ngejalanin hukum tarik-menarik, mereka bilang, oh saya nggak boleh punya emosi negatif, harus saya hindari, harus saya rubah. Dan akhir-akhir malah karena kamu pengen berubah, akhirnya malah ngedapetin emosi itu lebih banyak jangka panjangnya. Ini istilahnya sama kalau kamu disuruh jangan mikirin gajah warna pink, akhirnya kamu malah mikirin gajah warna pink. Jadi di sini intinya jangan hindari emosi negatif ini, tapi kita terima aja dan kita proses. Nanti saya bakal bahas lagi gimana cara memproses emosi negatif ini dengan sehat. Dan intinya juga di sini kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa untuk nangis. Dan pada saat kita lagi seneng juga nggak apa-apa untuk tertawa yang keras gitu ya. Karena orang zaman sekarang tuh lagi sedih mereka nggak bisa nangis. Mereka lagi seneng mereka nggak bisa tertawa terlalu keras. Akhir-akhirnya mereka jadi zombie gitu ya. Oke, jadi gimana cara memproses emosi negatif ini dengan sehat berdasarkan buku ini? Oke, pertama saya mau lihat chart vibrasi
yaitu emosi positif di atas, pencerahan, bahagia, bersyukur, netral, dan di bagian bawah ada takut, gelisah, cemburu, malu, dan banyak lagi. Ini cuma sebagian dari beberapa emosi negatif yang saya tulis di sini. Dan yang pertama kita harus ngerti, yaitu setiap hari emosi kita bakal berubah-ubah. Dari misalnya lagi bahagia, tiba-tiba akhirnya jadi takut, akhirnya jadi apa. Jadi ini normal ya, kalau kita punya emosi yang berubah-ubah tiap harinya. Dan kedua, kita harus ngerti juga bahwa kalau pikiran itu adalah sebenarnya hasil dari emosi yang kita punya. Kalau kita misalnya lagi ngerasa takut, gelisah, kemungkinan besar kamu punya pikiran tentang gimana kalau saya dapat bencana alam, gimana kalau saya kecelakaan. Oke, pikiran itu bakal berdasarkan emosi yang kamu punya. Oke, dan sama dengan emosi yang positif, kamu bahagia, bersyukur, kamu punya pikiran yang lebih positif juga. Oke, ini otomatis. Nah, di sini masalahnya ya, seperti saya bilang, rata-rata orang kalau mereka punya emosi negatif, mereka ngerasa sedih, mereka pura-pura nggak sedih, mereka memendam perasaan ini, dan akhir-akhir ini malah jadi depresi, karena rasa sedih ini yang tertimbun, yang nggak pernah terekspresikan dengan sehat ya, yang nggak pernah diproses dengan sehat, akhirnya menjadi depresi. Depresi itu ya rasa takut dan rasa sedih yang berkepanjangan, dan suatu hari juga ini bisa meledak emosi negatif yang kita pendam juga. Dan di sini pelajaran paling utama ya, kalau kita bisa merubah emosi negatif yang kita punya dengan emosi positif, ini otomatis pikiran juga bakal berubah menjadi positif. Oke, jadi di sini intinya fokusnya bukan untuk merubah pikiran yang kita punya, tapi kita rubah emosi yang kita punya. Dan ini triknya saya sendiri ya, udah ngejalanin proses letting go ini selama beberapa bulan, udah ngeliat hasilnya sendiri. Jadi di sini ya, sebenarnya kita bakal susah untuk bisa punya pikiran negatif dan juga emosi negatif kalau badan kita, kalau misalnya badan kita tegak, muka kita senyum dan bahagia, oke, susah untuk merasa stres. Jadi di sini intinya juga kita harus fokus dengan postur kita, oke, tegak dan juga senyum. Kalau orang yang senyum seharian ya, kemungkinan besar emosinya juga bakal ngikut, dan nanti pikirannya juga bakal ngikut lebih positif. Dan kedua, ini yang paling penting ya, kalau kita punya emosi negatif dari buku ini, jangan kita hindari, tapi kita terima aja emosi ini. Bahwa misalnya perasaan bosan ini adalah bagian dari hidup, nggak usah kita hindari. Oke, semakin kita bisa terima dan kita proses dengan sehat, semakin emosi negatif ini makin berkurang. Di sini saya mau kasih lihat, rata-rata orang ya, tiap kali mereka ngerasa bete, mereka kabur. Mereka menghindari dengan minum-minum. Akhirnya lebih bete lagi ke depannya. Mereka hindari dengan main ke mall. Akhirnya lebih rendahnya makin rendah. Oke? Dan tingginya makin rendah juga. Dan sebaliknya, orang yang bisa memproses emosi negatif dengan baik, mereka nggak panik pada saat mereka lagi gelisah atau takut. Mereka terima aja, ini bagian dari hidup. Ini efek panjangnya, mereka bisa lebih bahagia ya, dan emosi negatif juga semakin berkurang. Ini dari pengalaman saya sendiri, udah ngejalanin teknik letting go selama beberapa bulan terakhir. Saya bisa ngerasa emosi juga bisa lebih positif setiap harinya. Dan saya yang dulu suka gelisah, depresi, sekarang udah jarang banget. Oke, semakin kita bisa terima bahwa rasa bosan, rasa takut ini adalah bagian dari hidup ya, rasa kesel segala macam kita bisa terima, ini bagian dari hidup, dan kita hadapi emosi ini, dan kita nggak menghindari, nggak menekan atau mengekspresikan dengan cara nggak sehat, ini malah emosi negatif ini jarang balik lagi. Oke, saya ulangi lagi gimana caranya untuk memproses emosi negatif berdasarkan buku ini dengan menyerah atau letting go ya, melepaskan. Yaitu pertama, kamu mengenali dulu kamu punya emosi negatif, mau itu rasa takut, rasa gelisah, cemburu ya. Dan setelah itu kamu sebisa mungkin terima perasaan ini tanpa mengekspresikan. Jadi misalnya kalau kamu kesel sama orang lain, jangan langsung marah-marah sama orang itu, tapi kita terima dulu aja kita punya emosi negatif, oke? Dan kita nggak usah hindari emosi ini. Dan ketiga, kita perbolehkan perasaan negatif ini untuk ada di dalam dalam emosi kita, dalam hati kita. Ketiga, kita perbolehkan untuk punya emosi negatif ini karena emosi negatif ini adalah bagian dari hidup, dan saya bakal nikmati aja. Dan tahap berikut, kita bisa lepaskan emosi negatif ini dengan hembusan nafas. Oke, jadi kalau kamu misalnya lagi kesel sama orang, biasa kamu ngerasa ada tekanan di dada kamu coba nafas ke dalam dada kamu dan hembuskan nafas. Dan kamu bayangin emosi negatif ini atau energi negatif ini keluar dari pernafasan kamu. Oke, dan di sini kuncinya juga
kamu bisa minta emosi negatif ini lebih banyak lagi. Jadi misalnya kalau saya lagi ngerasa bosen, saya minta untuk perasaan bosen ini lebih banyak lagi. Kalau saya lagi gelisah, saya minta untuk perasaan gelisah ini untuk dapat lebih banyak lagi. Dan semakin saya bisa menerima perasaan gelisah ini, semakin perasaan gelisah ini nggak balik lagi nanti ke depannya. Oke, jadi itu prosesnya. Kedengarannya simple tapi prakteknya susah. Jadi sering banget kalau kita misalnya lagi kesel sama orang, biasa otomatis ya, kita marah-marah sama orang, atau misalnya kita lagi sedih gitu ya, kita hindari perasaan ini, kita pura-pura kita nggak bisa nangis. Tapi ini dari pengalaman saya sendiri, kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa untuk nangis. Justru ini malah bisa memproses emosi negatif ini dengan lebih sehat, dan akhir-akhirnya jangka panjangnya bisa lebih bahagia juga. Sama dengan perasaan bosan ya. Dulu saya tiap kali bosan main ke kasino, main ke mall, apapun itu ya, pergi minum-minum sama teman-teman, ini akhirnya malah bertambah depresinya di jangka panjangnya. Jadi di sini intinya, kalau kamu ngerasa bosan, kamu terima aja bahwa perasaan bosan ini adalah bagian dari hidup, dan saya bakal proses dengan sehat, dan saya terima. Dan sama dengan emosi positif juga, orang zaman sekarang tuh bukan hanya emosi negatif yang nggak mereka proses dengan baik, tapi positif juga sama. Banyak orang yang misalnya takut untuk tertawa zaman sekarang, untuk terlalu keras ya. Jadi kalau kamu lagi punya emosi positif juga, kamu lagi senang, kamu boleh ekspresikan diri kamu juga. Dan dari buku ini ada banyak cerita gimana orang-orang yang udah ngejalanin proses letting go ini, akhirnya hidup mereka jauh lebih baik, mau itu secara keuangan, hubungan dengan pasangan, dan juga kesehatan. Oke, karena ternyata banyak orang yang nggak bisa memproses emosi negatif mereka, ini akhirnya jadi penyakit, jadi masalah dengan hubungan, menjadi masalah keuangan. Oke, jadi itu pelajaran utama yang saya dapat dari buku Letting Go. Saya rekomendasi banget buat teman-teman untuk baca buku ini. Oke deh, segitu aja untuk kali ini. Mereka sudah mampir, dan sampai lain kali.